Rahman ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mohon perhatian sedaya mawon dumateng sami samian maosan aduhan sasampunipun ramah-ramah mohon untuk tidak mengajak kan diri dulu. Ini mau diambil gambarnya, nyuwun sewu nggih, terutama bagi ibu-ibu, nyuwun sewu kami ngunjungi foto ini. Rencana kan biasanya mak dinten minggu siang, yang kalau pindah kan siang nang ini tiang teng nang mana belum mau ambil rian nih karena kalau oleh ini patut hujan nih bukan di shooting, sudah di foto. SD ini kita nonton, iya, ada di saat Salam ya salam ya qadiyal hajat ya rafi'ul fa'ala indaka ala darajat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bijahin Nabi sallallahu ilahu wa sallama alaihi wa lindama walhamdulillah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Mas, punten cerai itu monggo. Dan pas saya datang Jawi, monggo katuran bintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd. Terutama muhtaromin para ulama wabil khusus pada ibu Dr. Gaji Imam Hawdi Imam Hawdi ingkang kula taati kula hormati seluruh pengurus RWJ Nahdlatul Ulama Kecamatan Gendeng, baik dari jajaran Surya ingkang sampun rawuh, ingkang kula hormati saking jajaran Tarbidia ingkang sampun rawuh, ingkang kula hormati beserta barang-barangipun punika ibu-ibu muslimat, fatayat, ibu NU, Pakar Nusa, Banser, dan seluruh lembaga yang sampun rawuh ingkang kula hormati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama monggo kula panjenengan sami tansah memuji syukur dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula panjenengan sami alhamdulillah pagi hari menika tasih dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala menika saged derek-derek menghadiri pengawasan rutin wonten ing majelis. Berarti kula panjenengan sami taksih dipun paringi nikmat sehat, iman dan lain sebagainya. Alasan menika mungkin tidak terlalu berlebihan menika kula panjenengan sami tadi mengucapkan syukur alhamdulillah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, saderengipun pengawasan membahas sebagaimana biasa kula panjenengan sami lebih dahulu membaca sholawat Fathah. Salatullah wasilah maosaken suatu Fatihah kangge almarhum almarhum sedaya kemawon muassis Nahdlatul Ulama ataupun yang bergerak
Kau berjuang bagi menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anak dia baik tingkat pusat maupun tingkat menengah ngantos nanti mudah-mudahan sedaya mawon ingkang sampun menawi dipun kalian Allah sedaya desanipun dipun sebutan lan sedaya amalan saenipun dipun traum kalian Allah lan taksih aktif memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga diparingi kemudahan dan kelancaran, dan kita pentingnya adalah semuanya diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya wa lakum min sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. Sa'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Pindah kangge sedherek sedaya kemawon jamiah pengajian Ad-Duha pilih pagi hari ini atau hari ini tasih nadang sabit. Mudah-mudahan sedaya kemawon ingkang pinatur tombol saking Allah Subhanahu wa taala sehingga ingkang saged derek-derek pangangsan wonten punika majelis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Supri, monggo aturan kali ini. Ganggu piatur monggo kami. Monggo boten ngerti Pak, monggo Pak, aturan boten ngerti, monggo sedaya. Ini Pak Dar ini monggo tengah Pak Bendara. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, tiba saatnya monggo kula panjenengan sami bersama-sama mendengarkan papasan ingkang badhe dipun aturaken kaliyan panjenenganipun Dr. Haji Ahmad Imam Khaudi MSD. Plus salah nih, tidak di sini. Oh, ini mau betul tapi ini gitu. Mohon maaf. Ingkang kula hormati monggo kula panjenengan sami sareng-sareng ingkang ngatanken mudah-mudahan menapa ingkang dipun aturaken menika saged bermanfaat kangge kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau seluruhnya kami aturkan. Damel menika napa menika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para ustadz, para guru ngaji, ingkang kawula hormati segenap pengurus MWJ NU Genteng, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah beserta banom-banomnya, muslimat, fatayat, dipenuhi PPNU, Bansel, Pakar Nusa, dan lembaga-lembaga di bawah naungan MWJ NU Genteng yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Darussalam Majelis Taklim Ad-Duha rahimakumullah.
Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya sami puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah taala dene punapa atas limpahan rahmat nikmatipun kula panjenengan waget pinanggih lan makempal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Kabeh kalihipun shalawat salam mugi tetep katur kunjung dumateng dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto kula panjenengan sedaya milai zaman sakawah ngantos zaman saadah dinul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng MWC NU Genteng wonten kesempatan ingkang punika. Sebenarnya minggu lalu kula diaturi Ustaz Maskur niki, tapi minggu lalu wonten kegiatan datang Kalimantan nggih saged dinten niki. Wonten kesempatan pagi punika kula badhe menyampaikan tentang keutamaan pentingnya hadir di majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah niku punya malaikat yang tugasnya niku sayyahin. Sayyahin niku berkelana, berjalan, berpatroli. Ya teluguna majalisal ilmi wa fi riwayatin majalisal zikri, yang senantiasa mencari majelis ilmu dan majelis zikir. Kalau sudah ketemu majelis ilmu dan majelis zikir, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob niki teng Genteng niku enten wong sing hadir wonten majelis ilmu teng Masjid Darussalah. Nuli Allah bermalaikat walaupun sesungguhnya Allah tahu apa yang terjadi. Lalu apa yang mereka cari di majelis ilmu itu wahai para malaikat? Malaikat menjawab, mereka itu yang dicari adalah surga. Apakah mereka pernah? Belum pernah tahu ya Rob. Andaikan tahu, kira-kira tansaya nemen oleh kepingin mlebu swarga. Wong-wong iku sing kepingin dijauhkan dari apa wahai malaikat? Mereka kepingin dijauhkan dari neraka ya Rob. Apa wong-wong kuwi do tau roh neraka? Nggih dereng nate. Umpama roh, kira-kira tansaya nemen oleh minta dijauhkan dari neraka. Apa yang mereka lakukan di majelis ilmu, majelis zikir itu? Malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka. Mereka senantiasa mengagungkanmu, memuliakanmu, mensucikanmu ya Rabb. Mantun ngoten Allah Ta'ala dawuh ishhadu anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah para malaikat, aku akan mengampuni dosa orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan majelis zikir tersebut. Maka semoga dengan barokah hadir di majelis ilmu, barokah hadir di majelis zikir pada kesempatan pagi ini, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat wonten sing tanglet datang Allah ngeten. Fihim al-khati'. Tapi di antara yang hadir itu ada yang niatnya keliru ya Rabb. Apa ya termasuk diampuni dosanya orang yang hadir yang niatnya keliru. Dawe Allah, humul kaum la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum ora bakal cilaka orang yang duduk bareng dengan mereka. Karena kita itu duduk di majelis ilmu, majelis zikir, niatnya macam-macam. Karena tergolong orang yang hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, seperti apapun niatnya,
humul kaum la yasqa jalisuhum. Mereka adalah satu kaum ora bakal cilaka wong sing bareng-bareng kumpul dengan kaum tersebut. Inilah pentingnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebab nopo al mujawaratu mu'asiratun, berkumpul bergaul itu banyak memberikan pengaruh. Mboten usah sing adoh-adoh kula panjenengan kumpul kalih tiang ngantuk ngoten mawon sampinge niku angop niku sampinge melok ketularan angop. Wah, melok angop pisan. Iku urusan angop mawon gampang ketularan. Harapannya dengan kumpul dengan orang-orang soleh, ahli ilmu, ahli zikir, ahli kesaenan, kula panjenengan ugi dados tiyang ingkang soleh, ahli ilmu, ahli kesaenan. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan wonten majelis ilmu, majelis zikir niki kalih Allah kecateta sebagai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kula panjenengan sedaya dihidupkan di dunia ini. Dawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Niku. Jangan sampai kemudian tujuan kita dihidupkan oleh Allah untuk beribadah nuli mboten ibadah. Wal iyazubillah. Niku kaya dene kula panjenengan sebagai orang tua nyuruh anaknya untuk membeli songkok karena hari raya, wae ge tuku songkok malah ge tuku rokok. Lah nih, akhirnya diuring-uring anake. Nah, begitu juga kula panjenengan sedaya napa jenenge dihidupkan di dunia ini tujuannya untuk beribadah, nuli teng donya mboten ibadah. Akhirnya ketika wangsul dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nuli dipun bendoni, dipun murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan, niatkan itu semua sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab Tanwirul Qulub niku dipun terangaken halaman 401. Dawe musannaf ngeten, al muridu li harsil akhirat asaliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin, imma abidin wa imma alimin wa imma muta'allimin wa imma walin wa imma muhtarifin wa imma muwahhid mustaghrib bil wahidi somad. Al muridu li harsil akhirat, orang yang menghendaki tanaman akhirat seperti kula panjenengan niki. Makanya seperti yang kita pahami bersama bahwa ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat menanam untuk di akhirat. Maka kata mahfudzah teng pondok nika, man yazra yahsad. Barang siapa menanam maka dia akan memanen, dia akan menuai. Maka kalau kemudian ketika di dunia ini kita menanam kebaikan, harapannya di akhirat yang kita tuai, yang kita panen adalah ridho dari Allah, pahala dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Sebab as-sa'adah kullas sa'adah dukhulul jannah. Kebahagiaan sesungguh-sungguhnya kebahagiaan ketika kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebahagiaan di dunia itu kadang bersifat semu. Jare wong Jawa sawang sinawang, ya. Sini lihat situ kayaknya enak, situ lihat sini kayaknya enak, nggih. Kang tak sawang sampeyan kaya enak kaya gak ndek utang enak uripe. Bila mungguhmu sing nyawang, aku sing nglakoni ya abot jane, nggih. Niku sawang sinawang. As-sa'adah kullas sa'adah dukhulul jannah. Kebahagiaan sesungguh-sungguhnya kebahagiaan ketika kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-muridu li harsil akhirat as-saliku li tariqiha. Orang yang mengharap tanaman akhirat, yang menempuh jalan akhirat, ya. Karena kita ini sesungguhnya sedang menempuh jalan akhirat.
Rasulullah dawuh, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang melewati jalan atau orang yang mengembara. Tujuannya, goyahnya, tujuan utamanya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan akhirnya yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sebagai wasilah. Jangan kemudian yang wasilah dijadikan goyah, yang goyah kemudian dilupakan, ya, itu. Nah, al-muridu li harsil akhirat as-saliku li tariqiha, orang yang mengharap tanaman akhirat, yang menempuh jalan akhirat, la yakhlu an sittati ahwal, tidak akan sepi dari 6 keadaan. Artinya apa? Artinya 6 profesi aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, jadikan itu semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imma abidin. Ada kalanya orang itu aktivitasnya di dunia ini sebagai abid, orang yang ahli ibadah. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah melakukan yang fardu dan sunnah adalah beribadah. Sebab kalau dia tidak beribadah, dia akan nganggur, ya. Pokoknya aktivitas ini wis zikir, maca Quran, sholat sunnah, kesel mangan, mari mangan, istirahat turu tangi, zikir, sholat, ngoten terus, Bun. Sebab lek mboten ngoten niki nganggur, ya. Maka orang yang pertama itu kelasnya adalah abid, ya, orang yang ahli ibadah, ya. Saya dulu punya kakek namanya almarhum Mbah Abdurrahman, dulu itu sering kemana-mana itu sepeda motoran, ya. Ke Ponorogo, ke Kediri, ke Surabaya sepeda motoran terus. Suatu saat niku enten truk mandek niku nabrak karena gelap, kecelakaan. Nah, pasca itu beliau banyak menghabiskan waktunya di rumah, betul nanti pundi-pundi malih. Aktivitasnya wis pokoknya zikir, maca Quran, sholat, istirahat, dahar. Ketika tidak seperti itu maka akan nganggur, ya. Orang yang kedua itu aktivitasnya adalah wa imma alimin, yaitu orang alim, ya. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah melakukan yang fardu dan sunnah adalah mengajar, berbagi ilmu, ya, itu. Yang ketiga kelasnya orang itu adalah muta'alim, yang belajar. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah melakukan yang fardu dan sunnah adalah belajar, ke sekolah, kuliah, diskusi, tugas. Maka kata ulama, ala inna turuqa ilallahi katsirah wa inna afdholat turuqi thariqatu ta'lim wa ta'allum. Ingatlah bahwa jalan untuk berusaha dekat kepada Allah itu banyak, dan jalan yang paling utama untuk dekat kepada Allah adalah dengan belajar dan mengajar, ya. Nah, ini ada orang itu kelasnya abid, ada orang itu kelasnya alim, ada orang itu kelasnya muta'alim, ada orang itu kelasnya walin. Walin itu pejabat, ya. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah yang fardu dan sunnah adalah qadha'i hawaijin nas, khidmah linnas, melayani masyarakat, memenuhi keperluan masyarakat. Ini Ustadz Saifuddin wiritane kedawan sing arep ijaban bingung, ya. Pokoknya saja undang budal teng kantor, undang budal nekane undangan-undangan. Kecuali yang bengi, dipanjangkan wiridnya tidak masalah. Karena kelasnya apa? Walin, yaitu pejabat, ya. Kemudian ada orang itu kelasnya adalah wa imma muhtarifin, orang yang pekerja. Maka aktivitas yang paling utama baginya setelah melakukan yang fardu dan sunnah adalah berangkat ke tempat kerja, ya. Berangkat ke tempat kerja, entah itu sawah, ladang, laut, kantor, atau pasar, atau dimanapun. Niatkan itu semua bagian dari ibadah kepada Allah. Kalau kemudian diniatkan ibadah kepada Allah, maka Rasulullah bersabda,
man amsaka lan minal kasbi kana maghfuran lahu. Barang siapa di sore hari badannya letih, capek setelah seharian bekerja, kana maghfuran lahu, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada orang itu kelasnya imam wahid mustaghriq bil wahidis somad. Ada orang itu yang ahli tauhid, sehingga diamnya, geraknya, aktivitasnya semuanya diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, niatkan itu semua bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu semua sebagai ibadah panjang kita di muka bumi ini untuk bersujud kepada Allah wa ta'ala, ya. Niatkan itu semua sebagai jalan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 13 itu ada sebuah syair yang berbunyi kulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dawasilah kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil auradi kasaumi sholah wa khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala walikulli wahidihim tariqun min turuqin. Masing-masing orang punya tarekat, punya jalan untuk dia berusaha dekat kepada Allah. Yakhtaruhu fayakunu min dawasila, yang dia pilih untuk dia bisa usul nyampe dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu yang tarekatnya kajulusihi bainal anami murabbiyah, duduk untuk mentarbiyah makhluk, mentarbiyah manusia, mendidik manusia. Maka belajar dan mengajarnya dijadikan untuk tarekat, jalan untuk berusaha dekat kepada Allah. Bagi kita yang misalnya konsennya tidak di situ, kadang juga gumun kok waktunya mamluk di taklim, penuh dengan mengajar, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya itu. Mungkin itu jalan yang dia pilih untuk berusaha dekat kepada Allah. Wa kakasratil auradi kasaumis sholah. Ada orang itu yang tarekatnya dengan memperbanyak wirid, ya, zikirnya kuat, ya, banyak sholat sunnah, banyak puasa, ya, itu. Maka bisa kita pilih, kira-kira aku sing iso iki sing ndi, ya. Aku lek kon wiritan akeh gak kuat, ya. Kon poso gak kuat, ya. Kon akeh sholat sunnah gak kuat. Maka apa yang bisa kita jadikan tarekat untuk kita bisa berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang itu yang wiritannya kuat, ya, itu. Ya, dewe kadang wiritan dulu pas gawe ceblok, ya, ngantuk, ya, itu. Ada orang yang saumis sholat, poso terus. Ada yang sholat sunnah, titik-titik sholat sunnah, titik-titik sholat sunnah, ya. Ada wali murid itu yang titik-titik sholat sunnah, titik-titik sholat sunnah. Akhirnya ninggalin niku pas sholat sunnah. Jamaah kali sing setri. Wayang sujud niku kok suwi gak tangi-tangi, ya. Akhirnya sing wedok tangi, lho bapak kok sujud meneh, ya. Akhirnya pancet sampai suwi gak tangi-tangi. Akhirnya di pak dibuka gelubuk ninggal, ya. Ninggal. Karena apa? Karena sepanjang hidupnya dia ahli sholat sunnah, ya. Maka matal mar'u ala ma'asya alaih, orang itu mati sesuai kebiasaannya ketika hidup, ya. Maka ketika dia membiasakan sholat sunnah, wafatnya dalam keadaan sholat sunnah. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu mengajar, wafatnya sedang mengajar. Marilah perkuliahan pada kesempatan kali ini kita mulai Al-Fatihah. Tek. Mahasiswanya ini nunggu, loh, Pak dosennya gimana ini kok nggak mulai-mulai? Dingkul ada. Akhirnya dilapornya tentang TU nih, diparani, ninggal, sedang mengajar. Matal mar'u ala ma'asya alaih, orang itu mati sesuai kebiasaannya ketika hidup. Nah, maka ketika kita
harapkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kullu amalin tuhibbu antalqallah fihi falzamhu. Setiap amal yang kamu suka, jika engkau berjumpa dengan Allah sedang melakukan amal tersebut, lakukanlah. Wa kullu amalin takrahu antalqallah fihi fajtanibhu. Setiap amal yang engkau tidak suka, jika engkau berjumpa dengan Allah sedang melakukan amal tersebut, maka jauhilah. Jika engkau suka ketika dipanggil Allah sedang membaca Al-Quran, rajinlah membaca Al-Quran. Ketika engkau senang jika engkau Allah sedang melakukan sholat, rajinlah sholat. Jika engkau senang jika engkau dipanggil Allah sedang berbagi ilmu, teruslah mengajarkan ilmu, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, maka apa yang kira-kira kita pilih? Wa khidmatin linnas. Ada orang itu tarekat yang dipilih adalah khidmah, melayani masyarakat, ya. Wal hamlil hatab, dan mikul kayu litasoddukin, karena untuk bersedekah, bimuhassolin mutamawala, dengan harta yang dihasilkan, ya, itu. Jadi la ayyah tatoba fayabi'u fayakulu samanahu khairun laka min ayas alanas. Engkau pergi mencari kayu kemudian kamu jual, hasilnya kamu makan, itu masih lebih baik bagimu daripada engkau harus meminta-minta kepada manusia atau orang lain, ya. Maka banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan untuk kita berusaha dekat kepada Allah. Maka jadikan aktivitas, profesi yang kita lakukan bagian dari ibadah kepada Allah. Jadikan itu semua bagian untuk kita jalan tarekat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan saged nderek-nderek pengaosan rutin ingkang dipun gagas kalian Nahdlatul Ulama. Karena peran ulama itu adalah penting, ya. Dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten kitab Nasoihul Ibad halaman 30 niku ngeten. Man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Barang siapa meremehkan peran 5 orang, maka dia akan mengalami kerugian 5 hal, ya. Yang pertama, man istakhofa bil ulama khosiraddin. Barang siapa meremehkan peran ulama, maka dia akan mengalami kerugian urusan agama. Karena kita bisa tahu alif-alifan, huruf hijaiyah, kita bisa ibadah dengan benar karena ada ulama. Kalau kemudian tidak ada ulama, tidak ada guru-guru ulama, orang-orang ahli ilmu, nah kita mengalami kerugian, yaitu urusan agama. Yang kedua, waman istakhofa bil umara khosirat dunya. Barang siapa meremehkan peran umara, pejabat, maka dia akan mengalami kerugian urusan dunia, ya. Kenapa? Karena umara ini sebagai decision maker, pemegang kebijakan. Wong iki dibantu apa ora, ya. Wong iki jembatan ini dibangun apa ora, ini apa jare umara, ya. Maka disinilah pentingnya umara, ya. Karena tahun politik kula mboten ngarahne teng sinten-sinten nggih. Ya monggo pilihane dhewe wae ngaji-ngaji ngoten mawon nggih. Sebab masing-masing sudah punya mailul qalbi, ya, kecenderungan hati. Tidak dapil. Nah nggih. Sebab kadang keseringan pilihan-pilihan iki marane congkrah nggih kadang. Akhirnya manakipan kisah dhewe karena pilihane beda nggih. Yasinan gawe dhewe nggih karena pilihane beda pun urusan niku nggih. Monggo lah, ya, mana yang baik menurut panjenengan. Terus sing nomor 3, waman istakhofa bil jiron khosiro al manafi. Barang siapa meremehkan peran tetangga, maka dia akan mengalami kerugian beberapa manfaat, ya. Karena kita dalam banyak hal dibantu oleh tetangga, ya. Kalau kita sakit, yang jenguk tetangga, ya. Kalau kita punya gawe yang rewang, tetangga, ya.
Kalau kita meninggal, yang ngiring jenazah juga tetangga. Nah, kalau kita nggak punya uang, yang dihutangi juga tetangga. Gitu. Nah, makanya tonggo, sing gotong karo sing nyonggo. Lah nih. Nah, makanya sing apik karo tonggo. Apa lek gak apik karo tonggo arep budal ning kuburan dhewe. Nah nih. Akhir sing ngeterne mek anake karo mantune tok ya. Wong papat. Ning dile ngeterne bapak ya wis terusno. Muga-muga lancar nih. Akhir wong papat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena proposal akhirnya ngeduke gak pati jeruk. Kayak ditalkin kupinge sing ketok. Karena kecelakaan kesel wong papat tok. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mengatakan yang baik, atau jika kalau tidak, diam. Ya, itu. Jadi mazala Jibrilu yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarisu. Ya. Malaikat Jibril ini sering sekali ketika bertemu Rasulullah, pesannya itu yang baik sama tetangga, yang baik sama tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarisu, sampai saya menyangka kalau ada tetangga mati, tetangganya itu dapat warisan. Ya. Kok kapan yang ketemu dipesankan yang baik sama tetangga, yang baik sama tetangga. Niku. Nah, niku. Niku. Jadi sing nomor 4, waman istakhofa bil agriba khosirol mawaddah. Ya. Barang siapa meremehkan peran kerabat, famili, saudara, maka dia akan mengalami kerugian al-mawaddah, rasa cinta. Ya. Nah, karena kita dalam banyak hal bisa sampai kepada posisi seperti sekarang juga banyak dibantu oleh agriba, ya, kerabat. Ya. Inna rahmatallahi la tangzilu alal kaum fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah tidak turun pada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus tali silaturahmi. Maka semoga kita bisa rukun dengan saudara, dengan famili. Ya. Nopo sing biasane marakne mboten rukun dengan famili niku nopo? Rebutan warisan. Makanya ben tetap rukun bagaimana kita orang tua terhadap anak-anak kita. Kata Rasulullah, sawu baina auladikum fil atiyah. Samakan di antara anak-anakmu dalam pemberian. Ya. Sebab ketika tidak disamakan itu kadang iren-irenan. Ya. Yo masih tukokne anu, aku ora, ya. Adike tukokne anu, aku ora. Maka kata Rasulullah, sawu baina auladikum fil atiyah. Samakan di antara anak-anakmu dalam pemberian. Ya. Walaupun toh tidak kemudian yang dimaksud sama terus dipadakne, anake 5 lanang kabeh ditukokne songkok nomere padha. Mboten ngoten nggih. Akhire tukokne songkok nomor 9 nggih. Tumrape sing kuliah nggih pas nggih, tumrape sing TK ya kegedean nggih. Munyer seser nih munyer nggih. Kan nggih sesuai proporsional sing kuliah ya piro biayane sing SMA, piro sing SD, piro ngoten. Terus sing terakhir dawuh Kanjeng Nabi, waman istakhofa bi ahlihi khosira taibal ma'isyah. Barang siapa meremehkan peran keluarganya, maka dia akan mengalami kerugian taibal ma'isyah, bagusnya pengupo jiwa, bagusnya rezeki. Ya. Nah, inilah pentingnya menghargai pasangan hidup kita. Ya. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Bang Haji ini kok. Ya. Kalau sudah tiada baru terasa nggih. Lek bojone gak enek baru terasa pentingnya nggih. Sik enek diuring-uring nggih. Masyaallah. Panjenengan nggih sering diuring-uring bojone lak. Sering. Pak Saifuddin iki gagang itu nek teng kantor nggih. Ping griya diuring-uring bojone ngoten nggih. Buka-buka to.
Masyaallah nggih. Ya Allah nggih. Ngoten niku. Tapi waman istakhafa kalau sudah tiada baru terasa nggih. Lek sing lanang gak enek baru terasa pentingnya ya. Bu mboten simah malih to. Ya Allah. Gak enek wong kaya bapak ya arek-arek. Api tenan. Ngene aku baru krasa. Wong api gak enek nomor loro ning donya iki. Lha mbiyen sik urip panjenengan ureng-ureng mawonku Bu nggih. Masyaallah niku nggih. Bapak nggih ngoten, bapak niku nggih ngoten nggih. Ya Allah. Wis sing wedok gak enek ngoten niku karo nggawe Protes. Oh, lha iki sajeng kula bela jenengan. Sing lanang nggih ngoten nggih ya. Sing lanang nggih ngoten, sing wedok gak enek baru terasa pentingnya nggih. Sing nggawe kopi dhewe, nggawe mie dhewe. Karo mbrebes mili ngono. Ngene iki lha ibu arek-arek yo gak tau aku ngene iki. Masyaallah nggih. Niku kadang lek sik enek mawon guring-guring nggih. Masyaallah. Bapak arek-arek mulih ke pasar ditakoni, "Kon ndi Pak?" "Alah iki lho ke pasar." "Lha apa iku sing dikoni kresek?" "Alah iki klambi." "Piro iki Pak?" 100.000. Masyaallah Pak, sama niku goblok tenan. Klambi kaya ngono kok ya 100.000. Sama niku keblondro. Ngono kuwi lho 50.000 oleh sama niku jan goblok tenan Pak. Jare bapak ya goblok to Bu, tapi aja mbok terus-terus. Aku lek gak goblok ya gak oleh awakmu. Ya Allah, jadi sajak rukun insya Allah murah rezekine nggih. Masya Allah. Sebab sa'adatul hayat, sa'adatul usrah. Kebahagiaannya hidup itu adalah kebahagiaannya keluarga. Sajak keluarganya bahagia, keluarga bahagia, kehidupan kita bahagia. Sajak keluarganya rada carut marut, wis penggawean wis gak bener nggih. Niku muga-muga kula panjenengan sedaya senantiasa diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih. Paringi putra wayah ingkang sholih-sholihah nggih. Paringi selamat dunya, selamat akhirat nggih. Paringi murah rezeki nggih. Saged nyaur utang nggih. Amine banter. Bantere amin menunjukkan banyaknya hutang. Semakin banter semakin banyak ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niki memang majelis ilmu ngeten iki bagian dari menjaga keistiqomahan nggih niku. Kanten majelis-majelis ngeten iki teng kalangan hadirin niku kan kuat. Pokoke dieloki kabeh ngoten pateng-pateng karepe dhewe nggih. Dadi seminggu niku iso full nggih. Malam Jumat yasinan, sisuke manakipan, sisuke tingkepan, sisuke telon-telon, sisuke piton-piton. Niku pokoke kon pateng-pateng karepe dhewe nggih. Lek kalangan hadirin niku ngoten nggih. Sebab kula nggih mboten yakin umpama panjenengan mboten hadir ten majelis ilmu niku nuli terus dikodhoki teng omah niku mboten kira nggih niku. Kang kok gak melok istighosan. Alah engko rada bengi-bengian tak kodhoki dhewe. Kira-kira kok mboten kira-kira nggih. Majelis hadir ngaten iki pateng-pateng karepe dhewe pokoke lek deloki nggih. Niku. Tur teng Nahdiyin niku sing kadang mboten ditinggalne niku teng acara-acarane niku sing jelas niku kadang ya berkatan barang ngoten niku nggih. Niku kadang berkatan. Sebab majelis-majelis ngoten kadang mboten enek berkate yang rada tingak-tingung nggih. Niki kanten acara sampun usai nggih manggaaken sing badhe nerusaken jagongan monggo, sing badhe kundur nggih nderekaken ngoten. Akhire mulih glitah-glitih kene berkate nggih. Kakung mulih karo rasan-rasan sesuk aja undang-undang meneh nggih. Aku bakal teko nggih. Kene berkate lah. Iki penake kalangan hadirin niku ngoten niku nggih. Niku makane jarine para ilmuwan niku kalangan nahdiyin niku napa the Islamic flower ya, Islam yang berbunga-bunga. Acaranya niku akeh pokoke nggih, manakipan, tingkepan ya, telon-telon, piton-piton, syukuran omah nggih. Sapine bayi mana enek tasakurane nggih, wis pokoke tasakuran terus nggih. Niki
Muga-muga kula panjenengan tetap ngugemi ala thariqati ahli sunnah wal jamaah nggih. Seperti yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita nggih. Niki cara dawe Kiai Said Akil kan di banyak kesempatan niku menyampaikan nahnu ashabul haq fid dini was siyasah. Kita adalah kelompok yang benar dalam agama dan sikap politik, ya itu. Maka dari itu, walaupun demikian, di kalangan Nahdien sering diajarkan tentang pentingnya tasamuh, tawazun. Tasamuh artinya toleransi. Mengingat Indonesia niku negerinya niku majemuk. Agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, rasnya macam-macam, bahasanya macam-macam, dan perbedaan ini adalah sunnatullah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, bisa saja umat ini dijadikan satu macam. Tapi ternyata oleh Allah memang dibuat bermacam-macam. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita tasamuh, ya, toleran, ya, saling menghormati, ya, itu. Sehingga niku Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman, ya. Kalau kita bepergian 4 jam 5 jam naik pesawat di Eropa, melewati berbagai negara, di Indonesia 4 jam 5 jam, se-Indonesia kabeh negara kepulauan. Maka persatuan kesatuan yang dicontohkan oleh para ulama, di mana gerakannya itu adalah khirasatuddin wal waton, menjaga agama dan juga tanah air ini terus kita gaungkan, terus kita tindak lanjuti. Moga-moga dengan kondisi aman ini kita bisa bekerja, bisa beribadah dengan tenang, ya. Sebab kalau dalam kondisi konflik, niku kita sulit untuk bisa aman dan tenang untuk beribadah, niku. Niku hadirin hadirat rahimakumullah, sebab Kanjeng Nabi dawuh man asbaha mu'afa fi badanihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama huyizat ad-dunya bi khadafiriha. Man asbaha mu'afa fi badanihi, barang siapa di pagi hari mu'afa, badannya sehat, ya. Kesehatan ini penting, niku. Sebab saat ini kadang Masya Allah, ampun sing sepuh-sepuh sing nom-nom kadang tahlilan itu udah bingung golek sendenan, ya Allah, golek sendenan, kronos asam aurat, macam-macam, terus keringgingan macam-macam, aduh macam-macam kan ini penyakit macam-macam. Muga-muga paringi sehat walafiat, sebab kula panjenengan saged hadir teng majelis ilmu ngeten iki, siji krana sehat, loro krana sempat. Sempat tapi gak sehat mboten saged. Sempat tapi gak sehat mboten saged, sehat tapi gak sempat nggih mboten saged. Saged hadir krana sehat dan sempat, nggih niku. Man asbaha mu'afa fi badanihi aminan fi sirbihi. Kondisi lingkungannya aman. Wa indahu qutu yaumihi, yang dimakan hari itu ada ka'annama huyizat ad-dunya bi khadafiriha, maka seakan-akan dunia seisinya diberikan kepadanya. Napa niku berarti yang pertama mu'afa, kesehatan, aminan fi sirbihi, keamanan. Yang ketiga wa indahu qutu yaumihi, yang dimakan ada kesejahteraan. Niki bisa menjadi program prioritas pemerintah. Nggih, niku napa? Kesehatan, keamanan, kemudian juga kesejahteraan, ditambahi pendidikan. Niku. Sebab napa? Sebab al ilmu khairul mawaris, ilmu adalah sebaik-baik warisan. Kadang anak diwarisi harta benda rojo brono dadi rebutan, tapi kalau diwariskan ilmu, mereka bisa menyongsong masa depannya untuk lebih baik, insya Allah. Menikolah
ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan enjang punika mugi wonten guna lan manfaate. Monggo pepanggihan kula panjenengan punika kita tutup kanthi waosan donga, muga-muga napa ingkang dados hajat kula panjenengan sedaya urusan duniawi utawi ukhrawi diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajatah wa la tiflan illa rabaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Allahumma tuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana tuslihu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman la dunya wa tukrimuna biha bisada wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa sabana wa tilana wa diyafana tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa ahyayta alayhi min syarril khalaiqi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashiruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa la yusabi salim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.